Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas cara mengatasi data yang tidak berdistribusi normal menggunakan SPSS. Jika Anda sedang melakukan analisis statistik dan menemukan bahwa data Anda tidak berdistribusi normal, jangan khawatir, karena pada video kali ini kita akan membahasnya. Mari kita mulai. Ini merupakan perbedaan ya, data normal dengan data tidak normal. Data normal itu loncengnya berada di tengah, kuncupnya di tengah. Sedangkan untuk data tidak normal, loncengnya itu condong ke kiri atau ke kanan. Pada gambar ini condong ke arah kiri, atau nilai rata-ratanya tuh di sebelah kiri ya. Kalau yang data normal, nilai rata-ratanya tuh di tengah. Ada beberapa penyebab data yang tidak berdistribusi normal. Yang pertama itu karena ukuran sampel terlalu kecil. Ketika ukuran sampel terlalu kecil, misalnya kurang dari 30, distribusi data sering kali tidak mengikuti distribusi normal. Semakin besar sampel, maka semakin mendekati distribusi normal sesuai dengan teori limit sentral. Untuk yang kedua, adanya data outlier. Data outlier yaitu data yang mempunyai nilai ekstrim yang sangat berbeda dari data lainnya. Yang ketiga itu karena data tidak homogen. Jika data berasal dari beberapa kelompok yang memiliki karakteristik berbeda, distribusinya bisa menjadi tidak normal. Yang keempat yaitu skala pengukuran yang tidak sesuai. Jika data berbentuk ordinal tetapi dianalisis seolah-olah interval atau rasio, maka distribusi data bisa menjadi tidak normal. Yang kelima itu karena kesalahan pengambilan data. Apabila data diperoleh dari instrumen yang kurang akurat atau ada kesalahan saat pengumpulan, hasilnya bisa bias dan menyebabkan distribusi tidak normal. Selanjutnya, solusi jika data tidak berdistribusi normal. Ada 3 solusi. Yang pertama, menghapus data outlier atau data yang sangat jauh, data ekstrim. Yang kedua, menggunakan transformasi data. Yang ketiga, menggunakan uji statistik dan parametrik. Pada video kali ini kita akan menggunakan cara menghapus data outlier. Selanjutnya kita ke contoh kasus. Suatu rumah sakit melakukan percobaan treatment diet khusus kepada para pasien yang menderita tekanan darah tinggi. Sebelum dilakukan secara massal, dilakukan tes percobaan dengan treatment diet khusus selama 3 bulan terhadap beberapa pasien. Sampel diambil secara random. Sebelum treatment dilakukan pengukuran tekanan darah, kemudian akan diukur kembali setelah treatment. Ini ya datanya, ada 12 sampel. Ini merupakan data fiktif ya. Ada data pengukuran sebelum treatment dan data pengukuran setelah treatment. Pada kasus ini merupakan uji paired sample test ya, atau uji kasus parametrik. Jadi harus diuji dulu apakah datanya normal atau tidak. Selanjutnya kita ke SPSS. Ini merupakan tampilan SPSS ya. Kita klik variable view. Pada variable view ini kita untuk membuat variabel, ada 2 variabel. Variabel tekanan darah sebelum dan variabel tekanan darah sesudah. Untuk pengisiannya seperti ini. Desimalnya 1, ini labelnya. Measure-nya kita gunakan scale. Terus pada data view, ini merupakan angka-angkanya atau sampelnya, ada 12 sampel. Apabila teman-teman ada yang masih belum paham cara input data di SPSS, bisa melihat video-video saya yang awal. Nanti linknya akan saya sertakan pada kolom deskripsi. Langkah pertama yaitu kita mengecek apakah data berdistribusi normal atau tidak.
Caranya kita klik Analyze, klik Descriptive Statistic, selanjutnya klik Explore. Selanjutnya, masukkan kedua variabel ke dalam dependent list. Pada bagian statistik, kita pilih descriptive, kita centang outlier. Outlier ini dipilih untuk melihat data yang outlier, data yang ekstrim. Continue. Pada bagian plot, kita klik normality plot with test untuk melihat data apakah normal atau tidak. Kita klik histogram untuk melihat histogramnya. Continue. Ini nggak usah. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul outputnya ya. Di sini kita lihat pada bagian test of normality. Di sini kita akan melihat pada kolom bagian Shapiro wheel. Karena data kita tadi berjumlah cuma 12 sampel. Jadi jika data kurang dari 30 maka menggunakan Shapiro wheel, dan jika data lebih dari 30 menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Di sini patokannya yaitu nilai sig ya. Jika nilai signifikansi lebih besar 0,05 maka data berdistribusi normal, dan sebaliknya jika nilai sig lebih kecil 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Kita lihat pada variabel yang pertama, tekanan darah sebelum treatment, diperoleh nilai sig 0,025. Jadi ini lebih kecil daripada 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Yang variabel kedua juga sama, 0,021 lebih kecil daripada 0,05. Jadi kedua variabel ini tidak normal ya. Untuk histogramnya seperti ini. Dia di sini ada data yang ekstrim di sini. Jadi dia kalau digambar pakai kurva, dia akan loncengnya akan condong miring ke kanan. Ini ya untuk outlier-nya kita bisa melihat di bagian ini. Namanya grafik box plot. Ini ada angka 5 dan 12. Angka 5 dan 12 ini kita perlu hapus karena datanya terlalu ekstrim. Ini ya angka 5 sama 12. Datanya sangat jauh ya, ini 110, yang lainnya 200, 160. Jadi emang sangat ekstrim ya. Caranya klik kanan, clear. Terus kita sama juga yang ini. Klik kanan, kita clear. Nah, untuk datanya udah saya buang untuk kedua data tersebut. Selanjutnya kita cek lagi untuk mengecek apakah normal atau tidak. Klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Statistik kita cek, outlier udah. Pada bagian plot, histogram, normality test udah dicentang. Klik Continue. Selanjutnya kita klik OK. Kita lihat bagian normality test di bagian kolom Shapiro wheel ya. Di sini udah gede ya angkanya, nilai sig-nya. Untuk kedua variabel udah di atas 0,05. Jadi kedua variabel ini berdistribusi normal ya. Untuk histogramnya ini udah di tengah untuk kurvanya. Untuk grafik box plotnya juga udah bagus, nggak ada yang data menyimpang atau outlier. Oke, demikian tutorial dari saya terkait cara mengatasi data tidak normal
dengan cara membuang data outlier. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.